Layanan laundry adalah layanan pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian yang dilakukan secara profesional menggunakan peralatan khusus, menurut Kotler dan Keller. Pada tahun 2016, layanan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks ini, laundry memberikan solusi kebersihan pakaian kepada masyarakat, terutama yang sibuk atau tidak memiliki fasilitas untuk mencuci sendiri. Industri laundry di Indonesia, menurut data dari Asosiasi Laundry Indonesia Asli tahun 2021, industri laundry di Indonesia berkembang pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat urban. Pasar jasa laundry terus bertumbuh terutama di wilayah perkotaan. Karena meningkatnya jumlah keluarga dengan kedua pasangan bekerja. Selain itu, industri ini menghadapi tantangan berupa persaingan harga, inovasi teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Konsep laundry, kualitas pelayanan dalam industri laundry. Menurut Bakery 1988, kualitas pelayanan mencakup 5 dimensi utama. Pertama, penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan karyawan. Realitas kemampuan memberikan layanan secara konsisten dan andal, responsif, kesediaan untuk membantu klien dan memberikan layanan cepat. Pengetahuan dan kesopanan karyawan yang menciptakan rasa percaya pelanggan. Perhatian yang diberikan kepada pelanggan secara individual. Dalam konteks laundry, kualitas pelayanan terlihat dari kebersihan hasil cucian, ketepatan waktu, penyelesaian, dan keramahan staf. Menurut Susanto 2019, dimensi kualitas pelayanan yang tinggi akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka terhadap pelayanan laundry. Yang selanjutnya adalah teknologi dalam industri. Penggunaan mesin cuci modern meningkatkan efisiensi proses pencucian. Menurut Pratama 2020, mesin cuci dengan teknologi hemat energi dapat mengurangi konsumsi listrik dan air hingga 30%, memberikan keuntungan ekonomi sekaligus ramah lingkungan. Menurut Putri 2021 bahwa kebersihan yang ramah lingkungan seperti deterjen organik dan bahan herbal semakin diminati karena kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi usaha laundry untuk memasarkan layanan yang mereka miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya atau RAB berbagai aspek bisnis. Yang pertama, aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah elemen bisnis yang berfokus pada kegiatan untuk mempromosikan dan menjual layanan atau produk kepada konsumen. Dalam konteks bisnis laundry, aspek pemasaran mencakup strategi untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Sedangkan strategi ini meliputi penggunaan media sosial, iklan, digital, promosi diskon, dan program loyalitas yang dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan pemasaran yang efektif, bisnis dapat meningkatkan daya saing yang memperluas pangsa pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknologi dan produksi. Aspek teknologi dan produksi dalam bisnis laundry mencakup penggunaan peralatan modern dan efisien, pembinaan teknologi tepat guna, serta pengelolaan operasional yang mendukung kelancaran proses produksi. Teknologi seperti mesin cuci hemat energi, pengering dengan efisiensi tinggi, dan sistem otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Aspek ini juga mencakup perencanaan lokasi usaha, tata letak fasilitas, dan metode pengelolaan bahan baku serta produk. Pemanfaatan teknologi yang canggih dapat memberikan hasil cucian yang berkualitas, hemat waktu, dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam bisnis laundry berfokus pada upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat operasional usaha. Hal ini meliputi pengelolaan limbah air, penggunaan deterjen ramah lingkungan, dan upaya efisiensi energi. Perusahaan perlu mematuhi regulasi seperti analisis mengenai dampak lingkungan untuk memastikan aktivitas bisnis tidak merusak lingkungan sekitar. Penerapan program keberlanjutan seperti penggunaan bahan kimia yang dapat terurai dan pengelolaan limbah secara profesional. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan citra usaha di mata konsumen. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rencana anggaran biaya RAB modal investasi. Nama barang mesin cuci LG ada 2 unit, harga per unitnya 3.500.000, jumlahnya menjadi 7 juta. Selanjutnya ada pengering 1, 4 juta, totalnya 4 juta. Keranjang R10 per unit ada 20.000, jadi 200.000 rupiah. Selanjutnya sikat 5 unit, 5.000, jadi 25.000. Ember 3 unit, per unitnya 40.000, totalnya menjadi 120.000. Lalu selanjutnya ada timbangan 1 unit 600.000, total 600.000. Setrika 2 unit 450.000 per unit, 900.000 totalnya. Alas setrika 4, 35.000 per unit, 140.000 jumlahnya. Meja untuk setrika ada 2 unit, per unitnya 500.000 rupiah, jumlahnya 1 juta rupiah. Selanjutnya ada meja kasir 1 unit, per unitnya 450.000 menjadi 450.000. Selanjutnya ada kursi dan rak, kursinya 5 unit dan raknya 2 unit. Kursi 75.000 per unit menjadi 2.375.000. Selanjutnya raknya 2 unit menjadi 1 juta, karena totalnya menjadi 2 juta rupiah. Selanjutnya ada kipas angin 2 unit yang mana per unitnya 350.000 menjadi 700.000 rupiah. Selanjutnya ada stemper tuh 1 unit 100.000 menjadi 100.000 rupiah. Oke, jumlahnya untuk modal investasi barang tersebut menjadi 17.610.000 rupiah. Oke, rencana anggaran biaya selanjutnya itu DP, mesin dan peralatannya. Nah, mesin cuci tadi itu
karena 2 unit 3.500.000 itu penyusutan maksimal per bulannya itu 60, yang mana jumlahnya jadi 116.666. Selanjutnya pengering tadi itu 4 juta itu karena penyusutan maksimal per bulannya itu 60, jadi 66,666. Oke, selanjutnya keranjang yaitu tadi 10 unit itu 20.000 per unitnya, penyusutan maksimalnya 120 itu per bulannya, jadi 1,666. Selanjutnya sikatnya itu 5.000 per unit karena adanya 5, jadi setiap bulannya penyusutannya itu 12 menjadi 1.000. Oke, selanjutnya itu ember 40.000 rupiah, ada 3 unit karena penyusutan per bulannya itu 120 menjadi 10.000 rupiah. Timbangannya itu satunya 600.000, penyusutan per bulannya 60 menjadi 15.000. Selanjutnya setrika itu ada 2 unit 450.000, penyusutannya menjadi 60 menjadi 23,333. Selanjutnya meja untuk setrika itu ada 2 500.000 menjadi 180, jumlahnya menjadi 5,555. Meja kasirnya itu 450, kursinya 75.000, raknya 1 juta 2 unit, kipas anginnya 350.000 2 unit, stempel tubnya satunya 100.000. Masing-masing itu penyusutannya mulai dari 180 untuk meja, kursi dan rak, dan kipas angin itu 36 dan stempel juga 36. Totalnya 2.500 untuk meja kasir, 2.083 untuk kursi, raknya 11.111, kipas anginnya menjadi 19,444, selanjutnya stempel tubnya itu 2.777, yang mana jumlahnya dari depresiasi mesin dan peralatannya tadi itu menjadi 279.844. Oke, rencana anggaran biaya RAB untuk operasionalnya itu, yang mana untuk sewa truk itu banyaknya itu sekitar 1 toko, yang mana jumlah untuk per bulan itu 1.250.000. Selanjutnya biaya listrik dan air, yang mana banyaknya untuk 30 hari tersebut itu jumlah per bulannya 500.000. Selanjutnya biaya kebersihan adalah jumlah per bulannya 30.000. Selanjutnya gaji karyawan untuk 3 orangnya itu 3 juta rupiah. Servis mesinnya itu 200.000 per bulan, depresiasi peralatannya itu 279.800, promosinya sekitar 500.000 satu bulannya, yang mana deterjen, wangi, dan pemutih itu masing-masing ada 5 bungkus, dan ada juga 3 jerigen, yang mana untuk deterjen itu 80.000, dan wangi itu per bulannya 390.000, serta pemutihnya 1 botol itu hanya 7.500. Selanjutnya ada cairan pembersih noda, diperlukan 2 botol, yang mana totalnya menjadi 15.000. Selanjutnya cairan untuk pelicin pakaian tersebut untuk 2 jerigen itu sekitar 200.000 per bulannya. Plastik rollnya itu sekitar 400 meter, yang mana untuk per bulan itu 164.000. Selanjutnya reseknya itu ada 5 bungkus, yang mana untuk jumlah per bulannya itu 60.000. Selanjutnya ada selotip 3 roll, yang mana untuk per bulannya 12.000, dan buku untuk nota penghitung setiap bulannya itu ada 5 buku, jadi 20.000. Jadi total untuk biaya operasional tersebut itu ada 6.708.384 rupiah. Oke, selanjutnya ada rencana anggaran biaya RAB pemasukan, yang mana untuk pemasukan tersebut tuh di jam operasionalnya ada kita itu 12 jam, yang mana dari jam 9 pagi itu sampai pukul 9 malam, yang mana kalau untuk per harinya itu sekitar 70 kg. Harganya itu sekitar 5.000 tuh per kilo, jadi untuk per bulannya itu kan kami hitung 30 hari, yang mana jumlah 70 kg dikalikan 30 hari sama dengan 2.100, jadi untuk per bulan tuh, jadi 2.100 kg itu dikalikan 5.000, jadi 10.500.000, yang mana rencana anggaran biaya RAB itu secara terperinci itu laba per tahun itu sama dengan laba per tahun 12 bulan, menjadi 3.791.616 dikalikan 12 bulan menjadi 45.499.392, yang mana balik modal sama dengan total modal investasi dibagi laba per tahun, yang mana 17.910.000 dibagi. Lagi di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu perencanaan anggaran yang matang dan terstruktur menjadi kunci berhasil dalam jalan bisnis Foundry Countries. Dengan memanfaatkan peluang dari gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin sibuk, di sini dirancang untuk menyediakan layanan yang efisien dan loyalitas dan juga ramah lingkungan. Strategi pemasarannya menggunakannya yang sangat efektif seperti penggunaan media sosial dan juga program loyalitas, mampu menarik perhatian pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Selain itu, investasi pada teknologi modern seperti mesin cuci hemat energi dan penggunaan deterjen yang ramah lingkungan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Serta manajemen sumber daya manusia yang baik juga menjadi pilar utama keberhasilan bisnis ini. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan juga yang terbaik, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dari segi keuangan finansial. Menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi laba bersih sekitar 3.791.000 per bulan dengan waktu balik modal yang cepat, yaitu sekitar 5 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis ini tidak hanya layak secara finansial, tetapi juga berorientasi pada nilai keberlanjutan. Sekian, terima kasih.